Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 3A yang beranggotakan 3 orang, dan nama saya Devi Kusmawati dengan NPM 20752008 sebagai moderator dan pembaca, dan rekan-rekan saya yang bernama Nugroho Adiputro dengan NPM 20752024 sebagai pembaca, dan Yuyun Kurniawati dengan NPM 20752036 sebagai pembaca. Kami di sini akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang materi akuntansi musyarakah, dan yang akan disampaikan oleh rekan kami. Untuk rekan kami dipersilahkan. Definisi musyarakah. Musyarakah berasal dari kata syirkah. Syirkah artinya pencampuran atau interaksi. Secara terminologi, syirkah adalah persekutuan usaha untuk mengambil hak atau untuk beroperasi. IAI dalam PSAK 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan kondisi masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Seperti halnya transaksi mudharabah. Transaksi ini merupakan salah satu bentuk transaksi dengan skema investasi. Dengan demikian, transaksi ini memiliki banyak kesamaan dengan transaksi mudharabah. Beberapa kesamaan transaksi musyarakah dengan transaksi mudharabah adalah pembiayaan hanya diberikan untuk mendanai usaha yang bersifat produktif dan keuntungan yang diperoleh berasal dari bagi hasil atas usaha yang didanai. Jenis-jenis musyarakah. Menurut syariah terdiri atas dua jenis, yaitu musyarakah hak milik syirkatul amlak dan musyarakah ahad syirkatul uhud. Musyarakah hak milik adalah persekutuan antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan salah satu sebab kepemilikan seperti jual beli, hibah, atau warisan. Sementara itu, musyarakah akad adalah akad kerja satu sama dua orang atau lebih yang bersekutu dalam modal atau keuntungan. Berdasarkan perbedaan peran dan tanggung jawab para mitra yang terlibat, musyarakah akad dapat diklasifikasikan atas musyarakah inan, musyarakah abdan, musyarakah wujuh, dan musyarakah muwafadah. Yang pertama, musyarakah inan adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dengan modal yang mereka miliki bersama untuk membuka usaha yang mereka lakukan sendiri, lalu berbagi keuntungan bersama. Kewenangan mitra dalam musyarakah inan bersifat terbatas pada persetujuan mitra yang lain. Praktik musyarakah dalam dunia perbankan umumnya didasarkan atas konsep musyarakah inan. Yang kedua, musyarakah abdan atau syirkah usaha adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam usaha yang dilakukan oleh tubuh atau praktik mereka, seperti kerjasama sesama dokter di klinik, sesama tukang jahit, atau sesama akuntan, konsultan. Imam Syafi'i melarang syirkah ini karena syirkah ini dilakukan tanpa modal harta. Akan tetapi, mayoritas mazhab dan ulama membolehkan dan membantah pendapat Imam Syafi'i karena keuntungan tidak harus didapat dari modal harta, tetapi dapat pula dari modal kerja. Yang ketiga, ada musyarakah wujuh, adalah kerjasama dua pihak atau lebih dengan cara membeli barang dengan menggunakan nama baik mereka dan kepercayaan pedagang kepada mereka tanpa keduanya memiliki modal uang sama sekali, menjualnya dengan pembagian keuntungan mereka dan pedagang. Lalu setelah dijual, bagian keuntungan mereka dibagi bersama. Mazhab Syafi'i dan Maliki menolak bentuk ini dengan alasan tidak adanya modal yang dikembangkan. Sebaliknya, mayoritas ulama membolehkan dan menganggap kebutuhan terhadap modal uang lebih besar dari kebutuhan terhadap pengembangan modal uang yang sudah ada. Yang keempat, musyarakah muwafadah adalah musyarakah di mana para anggotanya memiliki kesamaan dalam modal, aktivitas, dan utang piutang, dari mulai berdirinya musyarakah hingga akhir, atau
Jika asas persamaan tidak terpenuhi, kategorinya masuk pada musyarakah inan. Dalam syirkah ini, masing-masing menyerahkan kepada mitranya untuk secara bebas mengoperasikan modalnya, baik ketika ia ada atau tidak. Dengan demikian, ia bebas menjalankan berbagai aktivitas finansial atau aktivitas kerja yang menjadi tuntutan bentuk kerjasama, seperti jual beli, penjaminan, penggadaian, sewa menyewa, menerima tenaga kerja, dan sejenisnya. Yang terakhir yaitu musyarakah mudharabah, yaitu persetujuan antara pemilik modal atau sahibul mal dan seseorang pekerja atau mudharib untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam suatu perdagangan tertentu yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Adapun kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Pihak pemodal menyerahkan modalnya dengan akad wakalah kepada seorang pekerja untuk dikelola dan dikembangkan menjadi usaha yang menghasilkan keuntungan atau profit. Berdasarkan perubahan porsi dana para mitra, musyarakah dapat diklarifikasikan menjadi dua, yaitu musyarakah permanen dan musyarakah menurun. Berikut akan dibahas kedua jenis musyarakah tersebut. Yang pertama yaitu musyarakah permanen, yaitu musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra bersifat tetap hingga akhir masa akad. Yang kedua musyarakah menurun atau biasa disebut dengan musyarakah mutanahisna, yaitu musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan bertahap kepada mitra lainnya, sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad, mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha itu. Dan berikutnya ada rukun transaksi musyarakah. Rukun transaksi musyarakah meliputi dua pihak transaktor, objek musyarakah atau modal dan usaha, serta ijab dan qabul yang menunjukkan persetujuan pihak yang bertransaksi. Yang pertama ada transaktor. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi musyarakah harus cakap hukum serta berkompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Para mitra harus memperhatikan hal-hal yang terkait dengan ketentuan syar'i transaksi musyarakah. Berdasarkan Fatwa DSN nomor 8 tahun 2000, disebutkan bahwa setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan serta setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. Yang kedua ada objek musyarakah. Objek akad musyarakah meliputi tiga aspek, yaitu yang pertama ada modal. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus lebih dulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra meminjam. Dan yang kedua, yang B, para pihak tidak boleh meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan. Yang C, pada prinsipnya dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan. Yang kedua ada kerja. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan masyarakat. Akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak. Yang ketiga, ada keuntungan dan kerugian. Keuntungan harus dikuantifikasikan dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian musyarakah. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan, dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau kepadanya persentase itu diberikan. Sistem pembagian keuntungannya harus tertuang dengan jelas dalam akad. Dan dalam hal kerugian, DSN mewajibkan kerugian harus dibagi antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. Dan yang terakhir ada ijab dan qabul. Ijab dan qabul dalam transaksi musyarakah harus dinyatakan oleh para pihak yang menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad. Akad penerimaan dan penawaran yang disepakati harus sesuai eksplisit menunjukkan tujuan kontrak. Akad selanjutnya dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara yang lazim dalam suatu musyarakah bisnis. Baik teman-teman semuanya, saya lanjutkan pembahasan mengenai akuntansi musyarakah di slide selanjutnya ini, yang sebelumnya sudah diterangkan oleh teman saya. Baik, di slide ini itu pengawasan syariah transaksi musyarakah. Untuk memastikan kesesuaian syariah pada transaksi musyarakah yang dilakukan oleh bank, DPS melakukan pengawasan syariah secara periodik. Pengawasan tersebut berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dilakukan untuk yang pertama itu adalah meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap telah disampaikan oleh bank kepada nasabah, baik secara tertulis maupun melalui lisan tentang persyaratan pembiayaan musyarakah yang telah dilakukan. Yang kedua, menguji apakah perhitungan bagi hasil telah dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga, memastikan adanya persetujuan dari pihak dalam perjanjian pembiayaan musyarakah. Lalu yang keempat, ada memastikan terpenuhinya rukun dan syarat musyarakah. Yang kelima, memastikan bahwa biaya operasional telah dibebankan pada modal bersama musyarakah. Dan yang keenam ada memastikan bahwa kegiatan investasi yang dibiayai tidak termasuk kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah. Di slide selanjutnya ini saya akan menjelaskan sedikit pembahasan mengenai penjurnalan transaksi musyarakah. Yaitu yang pertama, pada saat disepakatinya akad musyarakah, pada saat akad disepakati, bank akan membuka cadangan rekening pembiayaan musyarakah untuk nasabah. Pada tanggal itu juga, bank akan melakukan pembebanan atau membebankan biaya administrasi dengan mendebitkan rekening nasabah. Jurnal untuk membuka cadangan pembiayaan musyarakah untuk nasabah dan pembebanan biaya administrasi adalah yaitu yang di posisi debit, pos lawan komitmen administratif pembiayaan. Lalu di posisi kreditnya itu kewajiban komitmen administratif pembiayaan. Lalu di posisi debit ada kas atau rekening nasabah. Lalu kemudian di posisi kredit ada pendapatan administrasi. Di slide ini yang kedua, saat penyerahan musyarakah oleh bank pada nasabah. Di sini terdapat dua penjurnalan. Yang pertama itu di posisi debit itu investasi musyarakah. Lalu di posisi kreditnya ada kas atau rekening nasabah. Lalu jurnal yang kedua ada kewajiban komitmen administrasi pembiayaan. Dan posisi kredit ada pos lawan komitmen administratif pembiayaan. Lalu yang ketiga, saat penerimaan bagi hasil bagian bank. Di sini terdapat dua penerimaan bagi hasil. Yang pertama itu penerimaan bagi hasil yang pembayarannya dilakukan bersama dengan pelaporan bagi hasil. Yaitu ada satu jurnal di posisi debit terdapat kas atau rekening nasabah. Lalu di posisi kreditnya ada penerimaan bagi hasil musyarakah.
Lalu di slide ini masih melanjutkan pembahasan mengenai penjurnalan saat penerimaan bagi hasil bagian bank. Yang kedua itu ada penerimaan bagi hasil yang waktu pembayarannya berbeda dengan tanggal pelaporan bagi hasilnya. Yaitu di sini dalam penerimaan bagi hasil ini terdapat dua jurnal. Jurnal yang pertama yaitu di posisi debit ada tagihan pendapatan bagi hasil musyarakah. Yang lalu di posisi kreditnya pendapatan bagi hasil musyarakah accrual. Lalu jurnal yang kedua ada kas atau rekening nasabah. Dan di posisi kreditnya ada tagihan pendapatan bagi hasil musyarakah. Lalu pada penjurnalan transaksi musyarakah yang keempat ada pada saat akad berakhir. Yaitu ada dua jenis, yaitu yang pertama nasabah pembiayaan yang mampu mengembalikan modal musyarakah bank. Itu di sini terdapat hanya satu jurnal yang dibuat nantinya. Dalam posisi debit itu ada kas atau rekening nasabah, lalu di posisi kreditnya ada investasi musyarakah. Masih melanjutkan mengenai pembahasan jurnal pada saat akad berakhir. Yang kedua ini nasabah pembiayaan tidak mampu mengembalikan modal musyarakah bank yang sudah disepakati sebelumnya. Di sini hanya ada satu bentuk jurnal, penjurnalannya hanya ada satu, yaitu di posisi debit ada piutang investasi masyarakat jatuh tempo, lalu di posisi kreditnya ada investasi masyarakat. Dan pada slide berikutnya yaitu terdapat penjurnalan investasi transaksi. Penjurnalan investasi transaksi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pembiayaan musyarakah dengan menggunakan aset non-kas, yang kedua pelunasan pembiayaan musyarakah secara bertahap, dan yang ketiga yaitu kerugian usaha musyarakah. Dan pada pembiayaan musyarakah dengan menggunakan aset terdapat dua bagian, yaitu yang pertama nilai wajar aset non-kas lebih tinggi dari nilai buku. Dengan penjurnalan di debit terdapat pembiayaan musyarakah dan akumulasi penyusutan. Pada kredit terdapat aset non-kas dan keuntungan tangguhan. Bagian yang kedua pada pembiayaan musyarakah dengan menggunakan aset non-kas yaitu nilai wajar aset non-kas lebih rendah dari nilai buku. Dengan penjurnalan di debit terdapat pembiayaan musyarakah, akumulasi penyusutan dan kerugian. Pada kredit terdapat aset non-kas. Pada bagian kedua investasi transaksi yaitu terdapat pelunasan pembiayaan musyarakah secara bertahap. Dalam hal tersebut terbagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama pembayaran cicilan pokok pembiayaan sesuai dengan jadwal yang disepakati. Dengan penjurnalan di debit terdapat kas atau rekening nasabah. Pada kredit terdapat pembiayaan musyarakah. Dan pada bagian kedua, pada pelunasan pembiayaan musyarakah secara bertahap, terdapat pembayaran cicilan pokok pembiayaan melewati dengan jadwal yang disepakati. Dengan penjurnalan, yaitu di debit, terdapat piutang musyarakah jatuh tempo. Pada kredit terdapat pembiayaan musyarakah. Dan pada penjurnalan yang kedua, yaitu di debit terdapat kas atau rekening nasabah. Pada kredit terdapat piutang musyarakah jatuh tempo. Pada bagian ketiga, pada investasi transaksi terdapat kerugian usaha musyarakah. Dalam hal tersebut terbagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama, kerugian disebabkan bukan karena kelalaian pengelola. Berdasarkan PSAK 106 paragraf 26, disebutkan bahwa kerugian pembiayaan musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset musyarakah. Terdapat pada jurnal dengan penjurnalan di debit terdapat beban kerugian musyarakah. Pada kredit terdapat kerugian cadangan pembiayaan musyarakah. Pada bagian ketiga, pada investasi transaksi terdapat kerugian usaha musyarakah. Dalam hal tersebut terbagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama, kerugian disebabkan bukan karena kelalaian pengelola. Berdasarkan PSAK 106 paragraf 26, disebutkan bahwa kerugian pembiayaan musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra
dan mengurangi nilai aset musyarakah. Terdapat pada jurnal dengan penjurnalan di debit, terdapat beban kerugian musyarakah. Pada kredit, terdapat kerugian cadangan pembiayaan musyarakah. Bagian ketiga, pada investasi transaksi terdapat kerugian usaha musyarakah. Dalam hal tersebut terbagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama, kerugian disebabkan bukan karena kelalaian pengelola. Berdasarkan PSAK 106 paragraf 26, disebutkan bahwa kerugian pembiayaan musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset musyarakah. Terdapat pada jurnal dengan penjurnalan di debit, terdapat beban kerugian musyarakah. Pada kredit, terdapat kerugian cadangan pembiayaan musyarakah. Dan pada slide berikutnya yaitu tentang penyajian. Mitra pasif menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha musyarakah. Dalam hal tersebut, terdapat dua bagian dalam laporan keuangan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat investasi musyarakah untuk kas atau aset non-kas yang diserahkan kepada mitra aktif. Pada bagian kedua, keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset non-kas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan atau kontrak account dari investasi musyarakah. Dan pada slide yang terakhir yaitu tentang pengungkapan, mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah tetapi tidak terbatas. Terdapat 3 bagian. Pada yang pertama, isi kesepakatan utama usaha musyarakah seperti porsi dana, pembagian hasil usaha aktivitas pada musyarakah, dan lain-lain. Pada bagian yang kedua yaitu pengelola usaha jika tidak ada mitra aktif. Dan pada bagian yang ketiga, pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, pengungkapan, dan penjabaran dalam materi tersebut, kami mohon maaf. Dan kepada materi-materi yang telah berkontribusi dengan kelompok kami ucapkan terima kasih. Dan kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.